Hai, ketemu lagi di vlog keluarga Sukma. Sekarang aku mau ngajak kalian ke kota Gyeongju di provinsi Gyeongsang Utara, Korea. Karena aku tinggalnya di kota Daegu, jadi untuk ke Gyeongju itu harus naik di terminal intercity atau antar kota. City dan ini nih haltenya. Oh iya, kemarin aku dan teman-temanku lupa lihat jadwal berangkat ke Gyeongju. Jadinya kita kebagian deh ke halte busnya dan harus nunggu loketnya buka buat beli tiket. Dan ini tuh jadwal keberangkatan kita, berikut harga tiketnya. Harga tiketnya itu 5.800 won atau sekitar 90.000 rupiah dari kota Daegu. Kayaknya Buben lagi sibuk nih. Dapat juga tiketnya. Tidak menunggu terlalu lama, akhirnya bus yang akan mengantar kita ke Gyeongju udah datang nih. Yuk kita naik. Jangan lupa sebelum naik lihat dulu nomor busnya, jangan sampai salah. Bisa nyasar deh di kota lain. Kali ini aku duduknya bisa milih, jadi aku mau duduk di belakang biar bisa melihat pemandangan lebih luas lagi, karena di belakang tuh bangkunya lebih tinggi. Karena jam di Daegu itu jam 9 dan lagi weekend, makanya masih agak sepi. Coba di jam lain, pasti busnya udah penuh tuh. Gyeongju berada 370 km di tenggara Seoul. Kalau kita naik trek, jarak tempuhnya itu sekitar 5 jam. Sedangkan dari tempat aku tinggal berjarak 55 km dari timur Daegu. Kalau nggak ke Korea, aku nggak bakalan tahu kalau di jalan di sana tuh mulus banget walaupun di pedesaan. Terus pemerintahnya juga banyak membangun infrastruktur seperti jembatan. Dan karena Korea itu sebenarnya daerah pegunungan, jadi yang dipakai sebagai lahan tinggal itu berupa lembah-lembah yang ada di antara pegunungan. Karena selama perjalanan kita disuguhi pemandangan indah, gak terasa ya kita udah sampai di Gyeongju, the Golden City of Korea Selatan. Dan tempat aku berada sekarang merupakan salah satu terminal yang ada di provinsi Gyeongju. Terminalnya besar, terus bersih banget teman-teman. Jadi kita nyaman tuh, walaupun kita harus nunggu lama kalau misalnya kita mau melanjutkan ke tempat lain. Masih di sekitar terminal, pas di depannya itu udah ada halte bus yang bisa mengantar kita ke lokasi yang mau kita datangi. Oh iya, umumnya kalau kita ke tempat wisata di Korea, akan ada papan petunjuk yang akan mengarahkan kita ke tempat wisata seperti ini. Dan bagusnya lagi, kita juga akan diarahkan sesuai dengan waktu berkunjung kita. Apakah waktu kita cuma 3-5 jam sehari, ataupun kita mau tur sampai malam. Dari lokasi turunnya bus, kita harus melalui lorong kecil untuk sampai ke tempat situs yang kita mau datangi, itu Cheongsaengdae Observatory. Tapi lorongnya walaupun kecil, dia bersih dan pemandangannya juga bagus. Di sepanjang jalan banyak terdapat bangunan dan pertokoan yang bergaya trendy, tapi mempertahankan sisi tradisionalnya. Ternyata pengunjung di tempat ini ramai juga ya teman-teman. Lihat aja kendaraan yang lewat. Sampai jadi macet deh karena banyaknya pengunjung. Mungkin karena weekend ya. Kalau hari-hari biasa mungkin agak beda kalau kita datangnya pas bukan weekend. Wah, daibak. Dari depan kita sudah disuguhi pemandangan indah berupa taman yang berwarna merah muda. Nama bunganya itu pink molly teman-teman. Dan hanya ditemukan saat kita berkunjung pada saat musim gugur ataupun yang dikenal dengan musim autumn. Dari kejauhan udah kelihatan tuh observatory yang merupakan inti dari tempat ini. Cantik banget kan teman-teman? Dan dari informasi yang saya peroleh, di Korea Selatan cuma ada 4 ladang bunga yang seperti ini. Salah satunya yang kita kunjungi yaitu di Hanel Park. Hanel Park adalah salah satu hotspot untuk melihat pink molly di Korea Selatan. Dan lokasinya tepat berada di Cheongsaengdae Observatory. Beruntung banget ya teman-teman. Teman-teman, bunganya indah sekali. Jadi selain ada yang pink tadi, kita ada yang warna ungu. Selain bunga pink molly, di taman ini juga terdapat banyak bunga lainnya. Ada bunga yang berwarna ungu, ada yang berwarna pink, ada yang warna merah, ilalang putih, dan juga ada taman bunga matahari. Pokoknya keren banget pemandangannya. Jadi buat teman-teman yang datang pas musim gugur, jangan lupa datang ke tempat ini ya. Untuk tiket masuknya di sini gratis loh teman-teman. Cuma kalau kita naik kendaraan pribadi, maka kita akan dikenakan biaya parkir.
Yang di depan itu tuh taman bunga matahari. Kalau yang ini belum pada bermekaran, masih satu-satu bunganya. Kalau yang ini udah pada banyak nih yang bermekaran. Kayaknya rugi banget kalau nggak ngambil foto atau video di sini. Soalnya view-nya itu bagus. Jadi banyak spot foto yang bisa diambil di sini. Seperti yang sekarang aku lakuin. Jadi malu. Puas mengambil foto di sekitar taman ataupun video di sekitar taman. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke situs utama, yaitu Chomsongdae Observatory. Kita sama-sama jalan ke sana yuk. Ternyata di situ juga banyak bunga-bunga yang ada di sebelah jalan. Oh, cantik sekali. Tapi di sini tuh orangnya pada disiplin, nggak ada yang menyentuh-nyentuh bunganya. Jadi bunganya tetap terawat dan tetap indah untuk dipandang. Semakin ke dalam, ternyata semakin banyak pengunjung. Aku jadi penasaran nih, kira-kira seperti apa ya di dalam? Nah, itu dia observatorinya, namanya Chomsongdae Observatory. Chomsongdae Observatory adalah sebuah observatori astronomi kuno yang terdapat di Gyeongju, Korea Selatan. Di sebelah observatori ternyata ada lagi rame-rame. Kita lihat yuk. Di belakang tuh ada observatori. Terus sekarang lagi ada kegiatan buat pengawal kerajaan. Kita lihat yuk sama-sama. Ternyata lagi ada acara tradisional terkait dengan pengawal kerajaan dari dinasti Silla. Atraksi ini khususnya dibuat untuk pengunjung yang datang di Chomsongdae Observatory supaya lebih mengenal budaya Korea, terutama pada zaman dinasti Silla. Tempat ini merupakan tempat yang paling bersejarah di Korea Selatan karena daerah ini merupakan cikal bakal munculnya negara Republik Korea Selatan. Tidak jauh dari Observatory Chomsongdae, kita akan melihat beberapa bukit yang merupakan pemakaman dari Kerajaan Silla. Konon, semakin besar bukitnya, semakin kaya dan berkuasa sosok yang dimakamkan. Pada abad ke-7 dan ke-9, dinasti Silla menguasai sekitar 2/3 semenanjung Korea. Dan itu merupakan masa kejayaan dinasti Silla. Berjalan sedikit ke arah barat, kita akan melihat lapangan luas. Kalau kita mungkin biasanya disebut alun-alun ya. Dan di dekatnya ada rumah tradisional yang merupakan bagian dari salah satu rumah adat atau rumah tradisional yang pada saat masa kerajaan Silla. Oh iya, di sekitar situ banyak juga pengunjung yang menggunakan pakaian tradisional Korea atau hanbok. Kalau gitu aku mau nyewa dulu biar ikutan seperti mereka. Sembari menunggu, aku bagi-bagi foto yang aku ambil selama di observatorium. Dan ini foto-fotonya.